Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Kali ini kita akan belajar tentang tema 1, organ gerak pada hewan dan manusia. Subtema yang ke-1, organ gerak pada hewan, dan pembelajaran yang ke-1. Nah, di sini Bapak punya video. Silakan videonya dilihat. Video tersebut menunjukkan hewan yang sedang melakukan pergerakan. Nah, adapun tadi ada kuda sedang berlari, ada ikan sedang berenang, dan ada burung sedang terbang. Nah, hewan-hewan tersebut melakukan pergerakan atau bergerak. Nah, gerak ini diartikan suatu adanya suatu perubahan posisi dari awal dan akhir. Nah, tadi contohnya kuda sedang berlari, ikan sedang berenang, dan burung sedang terbang. Pada dasarnya, organ gerak pada hewan dan manusia itu sama. Terdiri dari organ gerak aktif dan organ gerak pasif. Nah, organ gerak aktif ini berupa otot, dan organ gerak pasif berupa tulang dan sendi. Nah, kenapa otot dikatakan organ gerak aktif? Karena otot bisa bergerak dengan sendirinya. Karena pada otot terdapat senyawa kimia yang dapat membuat otot bergerak. Nah, lain dengan tulang dan sendi, itu termasuk ke dalam organ gerak pasif, karena tanpa otot, tulang dan sendi itu tidak dapat bergerak. Seperti itu. Selanjutnya yaitu fungsi organ gerak pada hewan. Tulang yang pertama sebagai pembentuk tubuh. Nah, tubuh hewan itu tersusun atas tulang. Nah, yang kedua itu sebagai tempat melekatnya otot. Nah, di mana otot ini melekat pada tulang. Yang ketiga yaitu sebagai pelindung organ yang ada di dalam tubuh kita. Contohnya seperti rusuk. Nah, tulang rusuk ini berfungsi melindungi organ-organ tubuh yang ada di dalam, seperti jantung, paru-paru, dan lainnya. Nah, selanjutnya itu fungsi otot.
Nah, otot ini berfungsi sebagai organ gerak aktif karena tulang tidak akan bisa bergerak tanpa otot. Nah, selanjutnya menentukan ide pokok suatu paragraf. Nah, ide pokok adalah suatu ide atau gagasan yang menjadi dasar suatu paragraf. Nah, ide pokok ini kemudian disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Nah, kalimat utama yang memuat ide pokok ini bisa berada di awal, di tengah, atau di akhir suatu paragraf. Nah, di sini Bapak punya bacaan nih. Nanti teman-teman bisa menentukan ide pokok dari bacaan tersebut. Nah, paragraf yang pertama. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, bergerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Nah, di sini ada yang bisa menentukan ide pokok paragraf tersebut? 1, 2, 3. Ide pokok pada paragraf yang pertama ini yaitu salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Baik, kita telah menyimpulkan pembelajaran kali ini. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat, bisa dipahami oleh kita semua, dan bisa kita aplikasikan di kehidupan sehari-hari. Terima kasih Bapak ucapkan karena pembelajaran hari ini berlangsung dengan baik, berlangsung dengan lancar. Semoga kedepannya sini semuanya bisa menjadi murid yang pandai, bisa menjadi anak yang berbakti kepada orang tuanya dan bisa menerapkan ilmunya di kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Sekian dari Bapak. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.